Prof. Ya, jadi kemauan, punya keinginan. Siapa yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah atas segala pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali di channel Askia Sumber TV dengan program Bincang-bincang Edukasi. Untuk bincang-bincang kita pada hari ini, kita angkatkan tema yaitu marah pada anak dan ketika anak marah. Marah pada anak dan ketika anak marah. Untuk bincang-bincang kita pada hari ini di studio kita sudah hadir narasumber kita, yaitunya Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, MSc Psikolog. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mohon izin nih, Prof. Berapa waktu yang lalu kita dapat informasi melalui medsos ini, Prof dan keluarga kehadiran cucu baru gitu, Prof. Iya. Kalau boleh tahu itu cucu baru keberapa gitu, Prof? Cucu baru yang ke-12. 12. Alhamdulillah. Dari anak yang keberapa, Prof? Dari 6 anak yang sudah menikah. Tinggal 4 lagi. 4 lagi, Masya Allah. Baik, Prof. Pemirsa Askia Sumber TV yang berbahagia, tentunya setiap orang tua mendambakan anaknya tumbuh dan kembang menjadi penyejuk hatinya, bahkan menjadi penyejuk hati untuk semua orang. Tentunya untuk mewujudkan semua itu tidaklah seperti semudah membalikkan telapak tangan. Sangat ditentukan oleh didikan orang tua kepada anak-anaknya. Pemirsa yang berbahagia, tentunya dalam mendidik anak ada hal-hal yang mesti kita lakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali hal-hal tersebut dengan narasumber yang sudah hadir di studio kita. Baik, Prof. Kita mungkin langsung saja, Prof. Ini terkait mendidik anak nih, Prof. Bolehkah kita marah itu, Prof, kepada anak kita, Prof? Marah yang dengan emosi tidak boleh. Marah dengan kata-kata jelek, kata-kata kasar, bahkan dengan fisik nggak boleh. Marah dalam bentuk menyudutkan, bahkan sampai membuli, merendahkan juga tidak boleh. Tapi mungkin marah bila dalam konteks pendidikan, itu pun ketika ada pelanggaran pada anak dalam menjalani suatu hal yang melanggar perintah Allah, berbuat salah atau maksiat dan sebagainya. Tapi marah dalam pendidikan yang sifatnya marah produktif, ya, bukan marah yang destruktif. Jadi harus juga konstruktif. Nah, jadi itu Rasulullah SAW memang secara umum ketika marah itu nggak boleh. Tapi setelah dilihat beberapa hal memang ada Rasulullah menegur, ya, para sahabat. Itu juga bisa ditafsirkan wujud marah Nabi juga. Itu dalam bentuk teguran untuk merubah berbuat baik dari para sahabat. Sebagai contoh, Nabi sholat malam, kemudian di tempat Nabi di mihrab, tapi ada seorang yang datang malam itu bersama Nabi, besok datang lagi, Nabi suruh untuk tidak bergabung, datang lagi dengan berbagai cara. Akhirnya ada muncul
sikap Nabi yang menegurnya karena mengharapkan kalau sholat malam itu masing-masing di rumah begitu. Nah itu contoh. Ada juga sahabat Nabi bertanya tentang menemukan sesuatu hewan yang didapat tapi bukan punyanya. Rasulullah pun menjelaskan, tapi sahabat itu terus bertanya dan seterusnya. Ini juga muncul mungkin ya semacam marah, tapi Rasul kesal untuk memberikan suatu teguran. Nah, jadi itu dalam konteks untuk meluruskan yang salah, ya, untuk memperbaiki yang tidak betul, dan itu merupakan suatu cara atau metode untuk merubah. Tapi tidak ada emosi. Dengan maki-maki, dengan gebrak-gebrak meja, dengan kata-kata kotor, dengan mata melotot, dengan ungkapan kalimat dan lain sebagainya, itu tidak mendidik. Nah, oleh karena itu banyak dalil sebetulnya dalam Quran dan hadis yang menceritakan tentang marah itu. Misalnya dalam surat Ali Imran, ya, ayat 133 atau 34, saya rasa ini banyak yang tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, berikutnya apa? Untuk orang-orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Itu jelas ya, berinfak dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang. Nah, yang kaitan dengan kita adalah wal kazimuna, ya, wal kaziminal ghaidha. Ya, wal kaziminal ghaidha, jadi adalah orang yang bisa untuk menahan marahnya. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yang ingin kita sorot itu adalah orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang yang bisa menahan marah. Jadi sebetulnya marah itu ada peluang untuk kita semua. Ada peluang kita untuk melakukan marah kepada anak, kepada istri, suami, kepada teman, kepada orang lain. Ada peluang untuk marah. Dan itulah manusia. Kalau tidak ada marah, justru dipertanyakan, ini manusia enggak? Karena manusia itu cirinya punya hawa nafsu. Hawa nafsu berarti punya keinginan. Hawa nafsu berarti punya kemauan. Nah, keinginan kemauan itu ternyata tidak tercapai. Keinginan dan kemauan itu ternyata tidak terpenuhi. Ada kecenderungan kita kesal yang membuat kita kemudian marah. Nah, situasi yang seperti itu, nafsu ada, kemudian tidak terpenuhi keinginan nafsu, kemudian dia kesal, marah. Tapi yang penting bagaimana menahan marahnya. Wal kaziminal ghaidha, menahan marahnya. Nah, jadi marah peluang itu ada, tapi kita menahan. Nah, kenapa kepada anak itu tidak boleh merubah perilaku anak dengan marah? Nggak boleh. Memperbaiki perilaku anak yang dengan marah nggak boleh. Karena marah itu justru berdampak traumatis kepada anak yang menjadikan anak itu takut, cemas, khawatir. Dan maunya, pesannya, targetnya orang tua kepada anak nggak tercapai. Pesan merubahnya, bisa anaknya mungkin pulang sore misalnya main-main, dimarahin. Pesan melarang anak nggak boleh main sore nggak sampai karena orang tua dengan marah. Jadi pesan itu tercovery, tertutupi dengan marah emosional yang membuat anak itu tidak bisa menerima pesan, tapi pesan yang diterima adalah marahnya ibu kepadanya, nggak suka ibu padanya, kecewanya ibu padanya, dan akhirnya membuat dia berbalik. Pesan tidak sampai, justru marahnya itu membuat dia menolak dan tidak suka dengan ibu, tidak nyaman. Akibat berikutnya banyak. Akibat yang pertama, anak akan ikut-ikutan marah, karena kan niru dia dari orang tua yang marah. Setelah itu anak pun akan tidak betah di rumah karena menghindari marah dari orang tua. Jadi target pesan nggak sampai, tapi pesan yang negatifnya sampai. Anak nggak betah di rumah, akhirnya keluar rumah. Bahkan anak menolak orang tua, tidak menerima orang tua. Anak pun kesal sama orang tua. Namanya anak-anak, mungkin itu terjadi karena keinginan nggak terpenuhi dan ditutupi. Nah, dengan hal-hal yang sifatnya
negatif yang dibawa oleh marah. Nah, maka dari itu kita lihat dalam hadis yang lain itu Rasulullah membandingkan dengan orang yang orang gulat ya, orang yang pandai gulat ya. Orang pandai gulat itu kan badannya besar kan, pasti dia kuat. Nah, jadi Rasul membandingkan justru orang yang menahan diri itu lebih kuat daripada orang gulat yang fisiknya kuat. Nah, ini mungkin ada hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah. Jadi tidak kuatlah bisur'ah, orang ini orang yang pegulat, walakina syadidal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tapi lebih kuat orang yang bisa menahan hawa nafsu. Jadi ada keinginan kita gak terpenuhi, tapi kemudian kita ada kecenderungan itu parah, ditahan. Itu kuat, itu dikendali. Apalagi kepada anak, kepada istri, suami, kepada orang, menahan. Jadi mengendalikan itu yang lebih yang lebih penting mengendalikan itu. Makan, minum itu kan nafsu. Tapi kalau tidak kita kendalikan nafsu itu jadi Tuhan. Sehingga membuat kita makan banyak, makan berlebihan jadi penyakit, jadi menuhankan nafsu. Ya kan, termasuk yang lainnya. Afarita manita khoda ilahahu hawahu. Nafsunya jadi Tuhan. Nah, begitu pula nafsu untuk makan, sama juga nafsu untuk marah, nafsu untuk ingin, mau itu dan sebagainya, itu ada nafsu. Itu manusia. Tapi bukan berarti itu ada kemudian kita perturuti, tidak. Tapi harus kita kendalikan. Nafsu seksual bagi orang yang sudah balik ada. Bagi yang sudah balik kan ada nafsu seksual. Itu normal. Tapi disalurkan, dikendalikan, dijaga ketika belum menikah. Ketika sudah, disalurkan kepada yang tempatnya. Itu mengendalikan. Marah dikendalikan. Dengan cara apa? Kita menegur dengan produktif, dengan tegas, benar, tanpa ada ekspresi marah. Ekspresi marah itu mata melotot, mukanya begitu, enggak boleh. Justru pesan itu yang sampai pada anak, membuat anak lari, takut, dan tidak sampai. Ada pegawai saya, ya bukan lagi pegawai pejabat, eselon 2, kepala dinas SKPD. Saya dengar dari bawahnya dia suka marah. Hampir tiap hari dia marah. Saya panggil, Pak Kadis, saya dengar Pak Kadis sering marah. Iya Pak Gubernur. Saya bilang, apa maksud Pak Kadis marah? Untuk merubah anak buah saya, dia malas. Oke, saya catat, oh malas ya, oke. Apalagi dia ini kerjanya nggak betul, nggak benar. Oke, betul itu ya. Sekarang saya tanya satu, jujur dia jawab. Marah Pak Kadis kepadanya untuk merubah dia yang tadi malas jadi rajin, yang tadi nggak betul jadi betul. Dapat nggak? Diem dia. Coba renungan, dapat nggak pesan itu, berubah nggak dia? Yunda Depagu. Nggak berubah kan? Nah, apa yang terjadi? Bantu itu saja, mada-mada. Mada-mada itu ungkapan kita. Dia bukannya nggak mau, tapi cara Pak Kadis marah itu membuat dia menolak. Bahkan di belakang ngomongin Pak Kadis. Saya bilangin, saya ngedenger sendiri dia ngomongin Pak Kadis. Ngeledekin, digebuli Pak Kadis di belakang. Nggak didengerin perintah. Yang lain pun perintah nggak dengerin. Jadi marah itu bukannya produktif, malah negatif. Saya bilang, Pak Kadis, saya jadi gubernur udah hampir 8 tahun waktu itu. Ada nggak marah? Oh, Yunda ada bagus. Tercapai nggak apa yang saya inginkan? Sampai pesan, panggil, beritahu baik-baik. Kalau mau tegas kita tegaskan, kita arahkan. Nggak perlu, karena marah-marah itu memberikan luka di hati orang yang mendengar, yang membuat dia antipati dan bahkan tidak mengerjakan. Kalau mengerjakan pun terpaksa dan dia nggak nyaman dan hasilnya pun tidak bagus. Nah, makanya kata Rasulullah dari Abi Hurairah kan jelas, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana rojulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ini sahabat Nabi datang nih, ya Rasulullah ausini, berikan aku nasihat. Nah, Rasul ini hebatnya, Rasulullah tuh
paham dengan karakter, paham dengan orang, paham dengan perilaku pribadinya sahabatnya. Jadi mungkin dugaan saya nih, Rasulullah ini didatangi oleh sahabat yang bertanya Ausi ini itu adalah orang yang suka marah. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ausi ini, kemudian qala la taghdab. Apa artinya? Jangan marah, jangan cepat marah. Kemudian faradda mirara, dia ulangi lagi. Qala la taghdab. Jadi tanya, kenapa ya Rasulullah, nasihati aku nggak boleh marah. Ditanya lagi, ya Rasulullah, nasihati aku nggak boleh marah. Sampai 3 kali, qala la taghdab. Ya rawahu Bukhari. Ya hadis sahih. Jadi clear dalam agama itu. Kalau kita mau telaah, bahkan justru marah itu membentuk trauma, membentuk kesan negatif, yang membentuk karakter kepribadian mental anak ke depan jelek. Karena dia takut untuk berbuat sesuatu, dia takut, nggak punya percaya diri, nggak punya rasa ingin berbuat sesuatu. Kenapa? Takut dimarahi. Di rumah anak-anak begini takut. Akhirnya anak jadi serba nggak bisa melakukan sesuatu karena takut dimarahi. Sehingga anak jadi introvert, anaknya jadi pendiam, anaknya mengurung diri, nggak mau berkomunikasi, nggak mau berbuat banyak. Kenapa? Karena dia takut. Nah ini Rasulullah juga dari Abu Darda radhiyallahu an, la taghdab walakal jannah. Tidak marah, masuk surga. Ini surga jaminannya. Artinya kita bisa mengendalikan diri, tidak terperosok dengan marah kita, menjadi kita terjerumus dengan hal yang tidak baik. Ketika kita bisa mengendalikan marah dari rumah tangga kepada anak-anak, menjadikan anak tumbuh kembangnya anak itu sehat dan baik, karena tumbuh kembangnya anak itu dengan asuhan didikan yang tidak dibumbui dengan emosi marah dan sebagainya, membuat anak nyaman. Dan kemudian kita sendiri pun bisa mengendalikan diri kita dengan marah, membuat kita jadi produktif. Nah coba ya Ronika ya, kalau kita tanya ya, Ronika mau nggak Ronika dimarahi? Tidak. Nggak kan? Nah coba tanya kepada yang lain juga, mau nggak bapak ibu dimarahi? Pasti jawabannya enggak. Nah kalau nggak mau dimarahi, kenapa kok bapak ibu saya dengar suka marah-marah? Kita aja nggak suka, kok kenapa kita lakukan kepada orang yang pasti orang lain juga nggak suka? Kepada pembantu, oh mentang-mentang pembantu dimarahi, ya siapa, siap bu begitu. Tapi dalam hati kan dongkol dia. Oh dia tunduk patuh, tapi hati dia nggak enak gitu, nggak nyaman. Hati dia nggak betah. Nah jadi orang yang bisa mengendalikan marah, orang yang tidak marah, dia la taghdab walakal jannah. Jadi masuk surga, ini kata hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian juga Rasulullah bersabda juga dalam hadis yang lain, iza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi kalau ada orang yang marah, maka diam aja. Nah ini juga strategi juga, ada orang marah kita diam aja. Tapi kalau kita komentar dia tambah marah, kita komentar tambah marah, kita komentar tambah marah lagi. Kita pun sama-sama kesal. Ya, artinya kalau orang preman kita jadi preman juga. Orang jahili kita jadi kita yang jahili juga. Orang jahat kita jahati juga. Ya kan, kita digigit anjing kita mau gigit pula. Kan nggak boleh. Jadi nggak usah diem aja. Jadi solusinya kita diem. Istri marah-marah diam. Atasan kita mungkin lagi marah kita diam. Ya udah diem aja. Nanti dia diem sih. Kalau dia marah kita diam, dia diam. Dia turun. Terus emosi turun sampai ke titik nadir habis. Tapi kalau kita merespon, tambah naik, tambah marah. Nah jadi kita slow aja. Nah untuk mengatasinya, tapi kita sendiri tidak perlu untuk melakukan demikian. Nah ini juga ada dari Muaz bin Anas al-Juhani ya. Rasulullah bersabda ini tentang bagaimana Rasulullah melakukan barang siapa menahan marah, ya padahal dia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Mau Ronika bidadari? Apa Pak? Jawabannya enggak iso. Iya mau dong, mau. Itu kan itu di surga, itu diberikan kepada orang yang
bisa menahan marahnya. Nah, jadi banyak dampak kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah terhadap mengendalikan marah itu sendiri. Sangat menarik ya pencerahan dari narasumber kita pada hari ini yang membuat kita semakin penasaran nih. Ini Prof, ada sebaliknya nih Prof. Ada juga kita temui orang tua yang takut kalau seandainya anaknya marah Prof. Sehingga orang tua penuhi aja lah kebutuhannya, apa sih yang dia mau berikan aja lah, nanti dia marah gitu Prof. Atau dia nangis gitu Prof. Nah, gimana itu Prof? Ya, jadi kalau bagi anak-anak ya, kita lihat dari segi usia. Kalau anak-anak usia balik, ya usia balik itu mungkin usia di bawah 9 tahun, 10 tahun ya, tergantung anak itu. Berarti anak itu kan belum tahu, belum berakal, belum mengerti, belum paham. Dan dia pun belum bisa melihat sesuatu yang sifatnya keimanannya gaib itu belum. Makanya dia tidak dibebani dengan dosa atau pahala. Nah, ketika anak-anak itu sebelum balik, tentu dia tumbuh kembang, bergaul, berbuat, bertindak segala macam, tentu juga ada dasar keinginan-keinginan. Contoh keinginan untuk makan, keinginan untuk minum susu. Ketika seorang bayi haus, ketika dia nggak diberi susu, keinginannya nggak terpenuhi, nangis. Ya kan? Wajar, karena dia tidak bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk kalimat. Mungkin marahnya mungkin ya marahnya anak-anak lah begitu ya. Tapi itu sebetulnya adalah respon ya dari stimulus keinginan yang tidak terpenuhi. Apalagi kebutuhan makan, minum, tidur, ngantuk, dia butuh tidur nggak bisa karena panas, karena ribut, karena apa, nangis. Ya kan? Terus sakit, digigit nyamuk, nangis gitu kan. Nah, kalau kita yang sudah berakal, nggak perlu nangis. Ketika kita lapar, cari nasi. Ketika kita haus, cari minum. Nggak perlu dengan nangis. Ya kan? Kita udah bisa memenuhi keinginan kita. Nah, jadi kepada anak-anak itu sebetulnya tidak layak juga kalau kita klaim, kita nyatakan dia, kita judge ya bahwa anak itu marah, pemarah. Nah, karena anak itu memenuhi keinginannya karena dia belum bisa mengungkapkan dengan benar seperti itu. Nah, cuman apa yang dilakukan itu ketika ada model di lingkungannya, maka jadilah itu perbuatan yang dia ulangi, yang kemudian lambat laun menjadi bagian dari kebiasaannya, dari perilakunya, dari pribadi dan karakternya ke depan. Kadang-kadang kita memberikan suatu reinforcement positif, peneguhan berulang yang kuat kepadanya agar dia mengulangi lagi marahnya. Contoh misalnya seorang ibu ada tamu datang ke rumah, kemudian anaknya datang ke tempat ibu yang sedang menerima tamu. Anaknya minta sesuatu, kata ibunya nanti. Nah, terus anaknya mulai karena keinginan nggak terpenuhi, dia jahil adiknya, dia mungkin dengan ungkapan ya kegiatan yang mengganggu, marah segala macam. Akhirnya ibunya mendiamkan itu, dipenuhi keinginannya. Memenuhi keinginan anak pada saat itu berarti ibu meneguhkan perbuatan anak agar marah lagi kepadanya. Sehingga nanti ketika besok ada tamu lagi, keluar lagi. Datang lagi, keluar lagi. Ketika dia punya keinginan, dia pakai lagi gaya marahnya. Orang tua kasih lagi. Penuhi lagi kemauannya. Memenuhi keinginan ketika saat anak marah, berarti kita meneguhkan anak untuk marah. Artinya dengan ungkapan lain, kata ibunya, nak marah lagi ya, ini susu. Nak marah lagi ya, ini kue. Nak marah lagi, kamu minta uang tadi ya, ini uang. Kita yang meneguhkan, mengulangi kembali. Tapi kalau kita cuekkan, kita diamkan, dia tahu dengan cara marah nggak dapat yang diinginkan. Maka dengan begitu, maka anak lambat laun akan menghilang marah dia untuk mencapai sesuatu, karena sesuatu itu tidak didapati dengan cara marah. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu dengan cara marah, maka marah itu akan diulangi lagi. Bahkan ibunya diam, anak udah marah, ditahan, ya.
masih anaknya guling-guling, baru ibunya bereaksi, ini ambil apa, nah dipenuhi keinginannya. Besok bertambah lagi ilmunya anak-anak. Dapat sesuatu, nggak cukup dengan ngomong mulut aja marah, pakai guling-guling. Aja guling-guling nih. Siapa yang ngajarin orang tuanya? Jadi kalau orang tuanya tidak mencontohkan, bapak ibu tidak mencontohkan, dianya nggak marah bapak ibu, dari mana dia contoh? Nggak ada. Kemudian yang kedua, bapak ibunya pun tidak memberikan peluang dia untuk marah, dari mana? Tapi yang munculnya marah anak karena keinginan biologis anak minum makan yang dapat marah, itu istilahnya normal dan itu akan hilang sendiri. Kenapa? Karena kan, tapi kalau dia sudah berakal, pasti dia akan bisa mengkontrol, mengendalikan marah. Kan kata kuncinya adalah menahan marah. Kan menahan, mengendalikan marah. Marah itu ada pada kita, manusia. Kita punya kemauan, punya keinginan. Siapa yang tidak kecewa kalau punya keinginan nggak terpenuhi? Pasti. Itu nama orang normal. Tapi mengendalikan marah atas apa yang diingini tidak terpenuhi, itulah yang kata Rasulullah lebih kuat daripada penggulat. Orang yang bisa menahan marah itu orang yang akan masuk surga. Orang bisa menahan marah itu adalah orang yang tadi disebutkan, orang bertakwa. Orang bertakwa. Jadi banyak kelebihan yang Allah beri. Oleh karena itu, kata kunci mari mengendalikan. Nah, bagaimana cara mengendalikan kitanya? Puasa. Puasa sunat Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Top. Nasihat Rasulullah kepada remaja yang sudah balik, pemuda yang sudah balik, ketika dia sudah mampu, ketika dia sudah punya keinginan dan sudah punya kemauan untuk menikah, belum bisa menikah, apa katanya Rasulullah? Disuruh berpuasa. Artinya nafsu yang ada itu dia tahan dikaitin dengan puasa. Puasa itu mengendalikan nafsu, termasuk mengendalikan marah. Dengan sering berpuasa, maka dia sering dan terbiasa mengendalikan marah. Puasa jalan keluar untuk mengendalikan marah, untuk bisa terbiasa dan mampu menahan marah. Dengan puasa sunat, kalau puasa Ramadan cuma sebulan, setahun. Habis itu gimana? Tiap hari kita ketemu orang dan sebagainya. Puasa minimal Senin Kemis. Di backup sholat malam, sholat duha, sholat sunat lainnya. Di backup didukung lagi dengan baca Quran, baca zikir, baca sholawat, baca wirid dan sebagainya. Rutin tiap hari. Insya Allah lengkap, dia akan terbackup untuk mampu dan bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dan itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Dengan itu maka kita akan mendapatkan manfaat yang banyak. Karena tadi dikaitkan orang yang bertakwa itu adalah diantaranya orang yang bisa menahan marah. Berarti orang yang menahan marah, karena disebut adalah orang yang bertakwa, maka dia mendapat kemudahan dalam menjalani kehidupannya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Nah, banyak dengan cara kita menahan marah. Nah, oke, dari kita aja. Dari orang yang mendengar ataupun orang yang dimarahi, solusinya diam, tenang aja, biar aja tenang, diam aja. Sampai sepuas-puasnya kalau istri atau suami marah, ya diam aja, biar aja nggak apa-apa sampai puas, udah selesai dia hilang sendiri. Ada dia malu sendiri, maaf sendiri, karena apa yang diinginkan ya sudah terpenuhi, itu meluapkan perasaannya, ya dia dengar aja. Tapi kalau kita lawan semakin mengerti. Nah, termasuk juga kepada anak-anak. Jadi jangan kemudian ada orang yang mengatakan, Pak, kamu berangko untuk mendidik. Oke, coba buktikan. Pak, betul ya, Bapak marah untuk mendidik ya. Coba buktikan esok lusa ke depan eksperimen. Betulkah Bapak marah itu anak berubah? Pasti jawabannya, kalaupun berubah terpaksa tidak ikhlas ya, tidak ini, dan ada dampak negatifnya. Benci sama orang tuanya, marah sama orang tuanya. Kalau dia sudah remaja, udah mulai besar, lari dari rumahnya, nggak betah di rumah. Makan nggak di rumah, akannya berang tiap harinya. Makan nggak di rumah, kamu nggak nyaman. Kenapa? Orang tua semua ikut salah.
akhirnya membuat kita tidak bisa produktif. Pikiran suntuk karena marah-marah, tidak ada kreatif, inovatif, inspiratif pun nggak muncul, beku, ya, buntu karena tertutupi dengan marah kita, energi habis, capek pula kita, lemes jadinya. Orang pun marah sama kita pun nggak dapat apa yang kita harapkan, pesan kita pun nggak sampai. Jadi ruginya kebanyakan. Udahlah dosa karena nggak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tidaklah sampai pesan kepada orang yang berubah, malah dia ngelawan kita. Kita pun sendiri jadi capek, letih, lemah karena kehabisan energi karena marah, ya kan? Dan kemudian kita nggak produktif. Nah jadi betul, pokoknya kalau ada perintah Allah dan Rasul, udah kita ikuti aja. Ya, baik kepada diri, kepada orang, kepada anak, ya, kepada yang lainnya, ya kita harus menjaga. Sebagai pemimpin sama, harus menjaga juga ungkapan katanya, jangan membuat orang terlecehkan, tersinggung, jangan. Ya itu tidak boleh, dan menyakiti hati orang juga nggak boleh juga. Mentang-mentang kita pemimpin, mentang-mentang kita atasan, nggak boleh juga. Oh, mentang-mentang kita orang tua semena-mena, oh mentang-mentang kita majikan kepada pembantu, nggak boleh juga. Bagaimana? Karena kita ingin semuanya itu berjalan baik. Caranya adalah kita kendalikan marah kita, nafsu amarah kita, sehingga muncullah kita yang disebut dengan jiwa an-nafsul mutmainnah. Ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Itu nafsul mutmainnah, nafsu di mana kita bisa mengendalikan marah kita. Nafsu amarah, marah-marah. Nafsu lawamah, ya ya tengah-tengah lah begitu. Tapi yang bagusnya kita tenangnya kita dengan mengendalikan nafsu. Begitu Ronika ya. Baik, terima kasih Prof. Saya penasaran nih Prof, tadi contoh anak ya yang datang kepada kita sedang ada kegiatan misalnya, ada rapatnya. Yang mesti kita lakukan apa itu Prof? Boleh satu contoh itu Prof? Ya, kalau anak datang ya kita pegang, kita peluk, kita dudukkan tempat kita. Ketika dia nanya ya kita jawab dulu dikit. Jangan, tamu kan tahu juga punya anak, biar aja nggak apa-apa. Saya lihat nih guru-guru kita cukup bagus juga. Saya lihat anaknya pulang sekolah nemu ibunya lagi rapat sama kita. Kayaknya anaknya baik-baik semua. Datang sama ibunya, dipegang sama ibunya. Terus dia anaknya ngomong, dijawab dulu sedikit, padahal dia lagi rapat. Ya kita maklum saja, ya kan. Mungkin nggak ada pembantu atau ayahnya lagi sibuk atau gimana dia sama ibunya. Ya udah, anak biasa aja. Tapi kalau misalnya ibunya serius, anaknya malah jadi anaknya datang, malah jadi ini enggak, direspon aja. Nah itu main sama situ, atau mungkin dipegang, diajak keluar dulu. Insya Allah bisa. Anak itu kan sesuai dengan respon kita kepadanya, mau jadi apa, mau bagaimana kita. Kalau kita kasari dia kasar, dia kerasi dia keras. Tapi sebaik kalau dia santun, dia santun. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh dia ribut, jangan ribut, lagi rapat gitu. Nah itu kan malah jadi pasti anak kan kalau digitu kan jadi nggak enak ininya. Kan tadi saya tanya, Ronika kalau dimarahin suka kan? Enggak, ya begitu juga anak-anak. Emang anak-anakku siapa? Kan manusia juga. Dimarahi, oh mentang-mentang kita bapak dia anak kita, enggak juga boleh. Oh kita majikan, enggak bisa juga. Kadang-kadang kita ada melampiaskan marah itu untuk mendapatkan kepuasan sementara karena terlampiaskan. Sementara, tapi dampaknya luka hati orang. Membuat dia tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif karena terluka, ternodai gitu. Sehingga nggak bisa dia patuh ke pimpinan, dia bisa mengikuti arahan karena udah kesel aja. Akan jadi negatif. Seperti tadi yang saya contohkan kepala dinas itu, akhirnya bawahnya nggak patuh, ya kan? Apa akibatnya? Kades itu stroke. Jadi kena sendiri stroke. Kenapa? Karena apa keinginan dia nggak terpenuhi, caranya salah. Ya stroke dia, masuk rumah sakit. Saya datangin ke rumah sakit. Ya setelah itu dia sembuh ya, kemudian pensiun. Ya, tapi ya itu contoh. Nah, metode yang dilakukan tidak tepat. Itu. Oke. Pemirsa Askia Sumber TV yang berbahagia, Masya Allah luar biasa ya, kita hari ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya, pencerahan dari narasumber kita.
Ini Prof terakhir nih Prof, karena kita sudah di penghujung waktu, boleh berkenan memberikan reinforcement, penguatan atau pesan-pesan kepada kita selaku orang tua nih, agar anak kita tumbuh berkembang dengan baik dan menjadi penyejuk hati gitu. Jadi manusia itu Allah beri nafsu, dan itu adalah dinamika kita hidup dengan nafsu, makan, minum dan sebagainya, punya keinginan. Namun demikian kita juga diberi akal dan diberi juga hati untuk mengendalikan nafsu. Marah adalah nafsu, maka kita gunakan akal dan hati kita untuk mengendalikan nafsu marah itu, sehingga demikian jiwa kita tenang, itminanul qulub, mutmainnah, an-nafsu mutmainnah. Nah, oleh karena itu marilah kita mengendalikan marah kita dari nafsu yang muncul pada diri kita terhadap siapapun, anak kita dan sebagainya. Insya Allah dengan kita mampu mengendalikan, maka kalau itu terjadi di rumah, maka anak kita pun tumbuh kembang sehat dan positif dengan mental yang baik, karena tumbuh dengan tidak dasar marah dari orang tuanya. Dan juga kita sendiri bisa produktif. Kalaupun marah, tentu tadi saya sebutkan ada indikator yang objektif, bukan subjektif. Terukur, tegas, keras boleh, tapi tidak boleh dengan emosi, dengan gertak, dengan fisik, dengan membuli, mencerca dan sebagainya. Itu jauh, dan itu jelas salah-salah semuanya. Dan tadi saya bacakan, Quran hadis pun tegas. Kita harus bersama untuk menjaga marah muncul dari diri kita, insya Allah. Terima kasih Prof. Pemirsa, demikianlah acara bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga acara kita bermanfaat bagi kita semua demi mewujudkan anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk hati bagi kita. Terima kasih kepada narasumber kita, Prof Irwan, yang telah membersamai kita pada hari ini. Terima kasih kepada pemirsa setia Askia Sumber TV yang telah selalu bersama kita. Saya Roni Kaputra, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.